5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali saya dapat menjumpai Anda tentunya hanya di IR Yuki Channel. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yang mana sebelumnya kita telah belajar tentang macam-macam tanda i'rab. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi kalimat berdasarkan tanda i'rab. Ya, setiap kalimat yang di-i'rabi atau disebut juga al-mu'rabat nanti akan diklasifikasikan atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama, isim-isim mu'rab yang ditandai dengan harokat. Yang kedua, kalimah mu'rab yang ditandai dengan huruf. Langsung saja kepada pembagian yang pertama. Ini adalah kalimat-kalimat yang ditandai dengan harokat. Di antaranya kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad. Yang kedua jama' taksir. Yang ketiga jama' muannas salim. Dan yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'. Nah, masing-masing dari 4 kalimat ini semuanya ketika rofa akan ditandai dengan harokat dhammah. Ketika tingkah nasab akan ditandai dengan harokat fathah. Dan ketika tingkah khafad akan ditandai dengan kasroh. Itu untuk kalimah isim. Ya, kalau untuk kalimah fi'il ketika tingkah jazm akan ditandai dengan sukun. Ya, masing-masing dari keempat kalimat ini. Kemudian ada pengecualiannya. Nih, pengecualiannya yang ketiga. Ini jama' muannas salim. Perhatikan di i'rab nasabnya itu tidak diharokati dengan fathah. Ya, tapi dengan kasroh. Ini pengecualian. Tapi tetap pada hakikatnya ini sudah melakukan perubahan. Nah, perubahan jama' muannas salim ketika tingkah nasabnya dengan kasroh dan sama-sama ya dengan i'rab khafadnya dengan kasroh, ini namanya adalah i'rab sifatan yang hukman yang sebelumnya telah kita pelajari dalam bab i'rab. Juga mengecualikan isim ghair munsharif, karena isim ghair munsharif itu ketika i'rab khafadnya ditandai dengan fathah. Alasannya karena isim ghair munsharif tersebut memiliki 2 ilat, ya, maka menjadi berat. Nah, untuk supaya seimbang ta'adulan, maka ketika khafad itu ditandai dengan fathah supaya seimbang, supaya ta'adulan. Ya, jadi tidak ditandai dengan kasroh. Berikutnya, ini adalah kalimah-kalimah mu'rab yang ditandai dengan huruf. Sedikitnya ada 4 juga. Yang pertama adalah isim tasniyah. Yang kedua jama' mudzakkar salim. Yang ketiga asmaul khamsah. Dan yang keempat adalah af'alul khamsah. Yang pertama isim tasniyah. Isim tasniyah ini semuanya akan ditandai dengan huruf ya. Isim tasniyah yang pertama ketika rofa itu ditandai dengan alif. Yang kedua ketika i'rab nasab dan ketika i'rab khafad ini akan ditandai dengan ya. Kemudian jama' mudzakkar salim ketika tanda i'rab rafa ini akan ditandai dengan waw, dan ketika tingkah nasab dan ketika i'rab khafad ini akan ditandai dengan ya.
Yang ketiga adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika tingkah rofa ini akan ditandai dengan waw, ketika tingkah nasab akan ditandai dengan alif, dan ketika tingkah khafad akan ditandai dengan ya. Terakhir adalah af'alul khamsah. Ini af'alul khamsah ketika rofanya akan ditandai dengan adanya nun. Kemudian ketika tingkah nasab, ketika tingkah jazm, ini nunnya hilang alias buang nun. Ya, baik, itulah tadi pemirsa pengklasifikasian kalimat mu'rab berdasarkan tandanya. Ada yang ditandai dengan huruf dan ada yang ditandai dengan harokat. Semoga dari penjelasan ini bisa menambah wawasan dan menambah pemahaman tentang ilmu nahwu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.